Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cika Wadanu Rahma dengan NPM akhir 05, Angkatan 2024, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini, pada video ini saya akan memenuhi mata kuliah Pancasila Yuridis Kenegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. T. Heru Nurfiansyah, MPD. Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, Pancasila sering ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dasar legitimasi konstitusi, rujukan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus pedoman bagi lembaga negara dalam menegakkan prinsip negara hukum. Namun, pada saat yang sama, muncul persoalan inkonsistensi regulasi, konflik antar kebebasan individu dan nilai moral kolektif, serta perdebatan mengenai efektivitas lembaga yudisial dalam menjaga arah konstitusi. Nah, dalam hal ini muncul beberapa pertanyaan seperti apakah kedudukan Pancasila sebagai stats fundamental norms benar-benar secara operasional dalam sistem hukum di Indonesia atau hanya berhenti sebagai konsep normatif. Pancasila secara formal bukan sekedar simbol normatif karena ditempatkan sebagai dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta diakui dalam berbagai aturan pembentukan perundang-undangan. Namun dalam praktik sehari-hari, efektivitasnya sering terbatas karena banyak kebijakan dan perilaku publik yang belum konsisten mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai stats fundamental norm sebenarnya bukan hanya konsep di atas kertas, tetapi menjadi dasar operasional dalam sistem hukum di Indonesia. Jika memakai teori Grunholz dan Kelsen, Pancasila adalah norma yang paling dasar, memberikan legitimasi pada seluruh aturan hukum. Artinya, setiap perundang-undangan atau kebijakan harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila supaya sah. Hal ini terlihat jelas dalam aturan pembentukan perundang-undangan yang menegaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Implikasinya, setiap peraturan yang dibuat harus mencerminkan dasar nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada kebijakan ekonomi, harus memperhatikan keadilan sosial, bukan hanya keuntungan segelintir orang saja. Dari perspektif teori Grunholz Hans Kelsen ini, Pancasila dapat dipahami sebagai norma dasar yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh sistem hukum yang ada di Indonesia. Sebagai Grunholz, Pancasila menegaskan alasan mengapa konstitusi dan seluruh peraturan turunannya itu harus ditaati oleh seluruh warga negara. Nah, dengan kata lain, Pancasila adalah titik awal yang memberi makna dan kekuatan mengikat pada hukum positif di Indonesia. Jika mengikuti kerangka Kelsen, setiap aturan hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila kehilangan legitimasi normatifnya, sehingga tidak layak dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan norma operasional yang menjiwai keseluruhan sistem hukum yang ada di Indonesia. Dalam praktik ketatanegaraan pasca reformasi, prinsip negara hukum Pancasila terlihat pada upaya penguatan hak asasi manusia, desentralisasi, serta partisipasi publik. Tetapi penerapannya tidak seragam, ada kemajuan institusional seperti pembentukan komisi pemberantasan korupsi dan juga Mahkamah Konstitusi. Namun, juga muncul masalah implementasi seperti penegakan hukum yang lemah, serta kebijakan ekonomi yang kadang mengabaikan aspek-aspek keadilan sosial. Dalam praktik ini, prinsip negara hukum tampak dalam pengakuan hak asasi manusia, tetapi tetap diselaraskan dengan nilai ketuhanan. Contohnya pada kebebasan beragama yang dijamin dalam undang-undang, namun tetap dalam kerangka menghormati moral dan kehidupan beragama. Di Indonesia, pengakuan sebuah agama itu dibebaskan, namun tidak boleh ateis atau tidak beragama. Di sini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting supaya menjaga perundang-undangan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Secara yuridis kenegaraan, implikasinya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus berangkat dan berselaras dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Artinya, ketika sebuah undang-undang diuji, tidak cukup hanya melihat apakah prosedurnya sesuai, tetapi juga harus diperiksa apakah substansinya itu mencerminkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Misalnya, ketika ada aturan yang berpotensi diskriminatif terhadap kelompok tertentu, Mahkamah Konstitusi akan menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan persatuan yang ada di dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar konsep, melainkan benar-benar menjadi sebuah pedoman dalam menilai dan membentuk hukum di Indonesia.
Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan melalui pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa konstitusional, serta penafsiran konstitusi yang menegaskan atau menolak norma yang bertentangan dengan nilai dasar negara. Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan Pancasila dari norma dasar menjadi norma operasional dalam sistem hukum. Tantangan utama penegakan hukum di Indonesia menurut saya lebih banyak terletak pada kelemahan institusi dan budaya hukum, bukan pada norma yang ada. Karena secara teori norma dasar sudah jelas. Pancasila sebagai Status Fundamental Norms dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kerangka hukum yang jelas dan kuat. Hans Kelsen dengan teorinya menekankan bahwa norma dasar memberikan legitimasi pada seluruh aturan hukum, sehingga secara normatif Indonesia tidak kekurangan pijakan, namun kelemahannya itu muncul pada institusi penegak hukum yang sering tidak konsisten, mudah terpengaruh kepentingan politik, serta masih rentan dalam praktik-praktik korupsi. Contoh konkretnya adalah kasus korupsi yang tetap marak, meski aturan dan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi sudah ada, namun korupsi itu tetap merajalela, menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada norma, melainkan pada pelaksanaan atau implementasinya. Selain itu, budaya hukum masyarakat juga menjadi tantangan yang besar. Budaya permisif terhadap pelanggaran, rendahnya kesadaran hukum, serta kecenderungan mencari jalan pintas membuat aturan sulit ditegakkan. Nah, budaya permisif itu adalah sebuah sikap di mana masyarakat itu cenderung membiarkan atau menoleransi hal-hal pelanggaran yang sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, yang sebenarnya diberikan sanksi yang tegas, namun tidak ada teguran sama sekali. Dalam konteks hukum, budaya permisif ini berarti orang terbiasa melihat pelanggaran seperti suap, korupsi, pelanggaran lalu lintas, namun menganggapnya seperti hal biasa sehingga tidak merasa perlu menolak atau melaporkannya. Contoh konkretnya, misalnya ketika masyarakat membiarkan praktik pungutan liar di jalan atau membayar uang damai kepada aparat saat melanggar lalu lintas. Sikap ini membuat hukum sulit ditegakkan, karena meskipun norma dan aturan sudah jelas, masyarakat tidak mendukung adanya penerapan hal tersebut. Akibatnya, kelemahan budaya hukum menjadi salah satu penghambat utama penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia terhambat bukan karena norma yang lemah, melainkan karena institusi yang belum sepenuhnya kuat dan budaya hukum masyarakat yang belum mendukung tegaknya hukum tersebut. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi kelembagaan yang konsisten, serta pendidikan hukum yang membangun kesadaran masyarakat supaya Pancasila itu benar-benar berfungsi sebagai nilai-nilai dasar dan dijadikan pedoman, bukan sebagai transformatif dalam sistem hukum.